Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hal pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mengajarkan hal-hal yang lainnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah pada wahyu pertama surah Al-Alaq 1-5, yaitu Allah mengenalkan dirinya bahwa Dia adalah alladzi khalaq. Dia adalah sang pencipta. Dia adalah pemilik segala sesuatu. Ini berarti bahwa segala sesuatu itu tidak ada tanpa kasih sayangnya. Segala sesuatu adalah miliknya. Segala sesuatu bergantung kepadanya. Segala kekuasaan itu adalah kepunyaannya. Termasuk diri manusia itu adalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu, bagi manusia yang jujur dan mau bersikap rendah hati, maka dia pasti akan memahami dan bahwa di hadapannya sesungguhnya manusia tidak memiliki kekuasaan apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Bahkan dirinya sendiri itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk bersikap sombong di hadapannya. Dan yang kedua, Allah mengenalkan dirinya bahwa Dia adalah alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahwa segala sesuatu itu ada karena Allah mengajarkannya kepada manusia. Dialah yang menentukan segala ukuran, potensi, tabiat, kadar, semua itu karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi manusia yang mau bersikap rendah hati dan mau jujur kepada dirinya sendiri, dia akan memahami dan mengakui bahwa di hadapannya sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang bisa dia kerjakan, tidak ada karya yang dia hasilkan, kecuali itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, manusia seringkali tidak demikian. Sesungguhnya kelemahan manusia yang terberat itu adalah karena dia suka berlagak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang telah bisa melakukan ini, melakukan itu, memiliki ini, memiliki itu, seringkali dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa sesungguhnya semua itu karena usahanya, semua itu karena kemampuannya, dan semua yang dia miliki itu adalah miliknya. Padahal sebenarnya tidak. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang dia ciptakan, semua karya yang dia hasilkan itu semata-mata karena ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sejak awal Al-Qur'an atau Allah telah memperingatkan bahwa kelemahan manusia yang terbesar adalah kalla innal insana layatagha. Sungguh manusia itu melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, karena dia merasa dirinya cukup, merasa dirinya mampu, merasa dirinya tidak butuh orang lain, termasuk tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia bisa mengatasi penyakit ini, maka dia akan selalu berada jalan yang benar. Dia akan menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, meskipun dia memiliki kemampuan yang hebat dan memiliki harta yang banyak, anak-anak yang banyak, pengikut-pengikut yang banyak, tapi dia menyadari bahwa semua itu karena kekuasaan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya telah kita bahas bahwa kelemahan manusia yang terbesar itu adalah karena dia suka berlagak. Al-Quran mengatakan, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu melampaui batas, melakukan banyak kesalahan karena dia merasa dirinya mampu, merasa dirinya cukup dan tidak butuh orang lain. Sesungguhnya kelemahan ini bisa diatasi apabila manusia itu menyadari bahwa kelak dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang dia miliki, segala hal yang dia perbuat, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ayat berikutnya dari wahyu yang pertama ini mengatakan, inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah engkau kembali. Selama manusia menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, maka kehidupannya akan terkontrol. Dia akan selalu berada jalan yang benar, dia akan selalu berada jalan yang baik, atau dalam istilah Al-Quran disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang benar, yaitu jalan yang kau beri nikmat, jalan yang orang-orang yang telah engkau berikan kasih sayang. Oleh sebab itu sesungguhnya pelajaran tentang akhirat ini bukan hanya untuk orang-orang yang berumur, tapi pelajaran tentang akhirat ini justru harusnya diajarkan kepada anak-anak yang masih muda, diajarkan sedini mungkin, agar mereka memahami bahwa sesungguhnya kehidupan ini pada ujungnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang mereka miliki, semua yang mereka perbuat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama seseorang menyadari ini, memahami ini, maka dia akan selamat. Oleh sebab itu Rasulullah mengajarkan ini kepada anak yang masih muda, yaitu Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar masih kecil, masih muda, beliau mengatakan, ihfadillah yahfadka. Peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Selama engkau ingat Allah, selama engkau ingat akan akhirat, maka seorang itu pasti akan terjaga. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.